Selamat datang di Fakta dan Wawasan Dunia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya. Meskipun baru berdiri, provinsi ini menawarkan segudang fakta menarik dan keindahan yang memukau. Pastikan untuk menonton hingga akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat disahkan oleh DPR RI pada 17 November tahun 2022. Papua Barat Daya menjadi provinsi ke-38 di Indonesia. Wilayah yang termasuk dalam provinsi ini meliputi kawasan Sorong Raya yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Provinsi ini salah dinamai karena terletak di bagian barat laut Pulau Papua. Papua Barat Daya terletak di ujung barat laut Semenanjung Doberai atau Kepala Burung. Berbatasan langsung sebelah utara dengan Samudra Pasifik. Sebelah timur dengan Provinsi Papua Barat, sebelah selatan dengan Laut Seram dan Teluk Berau, sebelah barat dengan Laut Halmahera. Makna logo Provinsi Papua Barat Daya. Perisai. Sebagai lambang pelindung yang memiliki makna pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat. Bintang. Berwarna putih, menggambarkan kepercayaan yang teguh dan luhur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Padi dan kapas. Melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Padi dan kapas juga melambangkan waktu terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Kain adat mengikat padi dan kapas yang merupakan fokus budaya masyarakat memiliki multifungsi yang mempersatukan masyarakat Doberai di Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Burung Cendrawasih Wilson menunjukkan Provinsi Papua Barat Daya terletak di wilayah Kepala Burung, Vogelkop, Peta Pulau Papua. Burung cendrawasih merupakan burung endemik Papua Barat Daya. Rantai. Rantai melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Rumah Kaki Seribu merupakan rumah adat wilayah budaya Doberai Papua. Gunung, laut, dan gugusan pulau menggambarkan zona ekologi wilayah Papua Barat Daya yang memiliki kekayaan alam melimpah dan mempesona. Gugusan pulau-pulau juga melambangkan bahwa Papua Barat Daya memiliki wilayah kepulauan yang indah dan telah menjadi daerah destinasi wisata dunia. Menara minyak dan gas bumi menunjukkan Provinsi Papua Barat Daya kaya sumber daya alam. Batu sebanyak 3 buah, melambangkan adanya 3 tungku atau lembaga, adat, agama dan pemerintah, bersatu padu dan bersinergi membangun masyarakat Papua Barat Daya. Logo dikelilingi pita berwarna merah dan putih, bertuliskan, Bersatu Membangun Negeri, yang bermakna Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari NKRI. Masyarakat bersatu padu dalam semangat keberanian dan ketulusan membangun negeri. Ada 3 warna utama dalam logo. Kuning yang bermakna kesejahteraan dan kemuliaan. Hijau yang bermakna kesuburan di mana Provinsi Papua Barat Daya memiliki hasil yang berlimpah. Biru yang bermakna ketenangan dan kenyamanan diharapkan Papua Barat Daya menjadi daerah yang tenang, aman dan nyaman untuk tinggal, berusaha, berwisata dan berinvestasi. Di masa Kesultanan Tidore, Papua Barat Daya termasuk ke dalam wilayahnya yang dikenal sejak zaman dahulu karena memiliki pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh Jaja atau Tuan Tanah. Lalu pemerintahan ini berkembang menjadi kerajaan tradisional dengan migrasi para Fan atau Raja suku Maya dari Pulau Waigeo yang juga bersamaan dengan migrasi suku Biak di kepulauan ini. Pemerintahan tradisional di wilayah ini juga kemudian terpengaruhi oleh Kesultanan Tidore. Pengadopsian sistem pemerintahan Kolano atau kerajaan dan ditandai dengan diangkatnya 4 orang raja yang dalam bahasa Melayu berarti Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari berbagai pulau seperti Pulau Waigeo, Pulau Salawati, Pulau Misol, Pulau Batanta, dan pulau-pulau lainnya. Beberapa pulau di Raja Ampat seperti Pulau Wayak memiliki keunikan karena berupa bentang alam karst berbentuk perbukitan dengan dinding yang curam. Raja Ampat dideklarasikan sebagai salah satu taman bumi UNESCO di Indonesia karena keunikan geologisnya. Kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Raja Ampat yang keindahannya sudah mendunia dan memiliki keanekaragaman biota laut yang tinggi sehingga disebut surganya penyelam. Lautan di sekitar Raja Ampat adalah salah satu kawasan dengan biodiversitas terumbu karang terbesar di dunia. Lebih dari 500 spesies koral, 1.400 spesies ikan terumbu karang, dan 600 spesies moluska dapat ditemukan di sini.
Ibu kota Papua Barat Daya adalah Sorong yang dikenal sebagai penghasil minyak dan gas fosil serta sebagai pintu masuk ke Papua dengan pelabuhan yang lengkap dan bandar udara yang menjadikannya salah satu kota paling maju di Papua. Dengan sektor industri, perdagangan, dan pariwisata sebagai sektor unggulan, Bandara Internasional Dominic Edward Osok dan Pelabuhan Kota Sorong adalah pintu masuk utama ke Papua, dan terhubung dengan berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Papua Barat Daya, dengan keanekaragaman budaya dan tradisi yang mendalam, menawarkan pemandangan yang kaya akan warisan kultural yang unik dan beragam. Di antara keanekaragaman tersebut, kain Timor, praktik sasi, dan seni suling tambur berdiri sebagai simbol penting dari kekayaan budaya di wilayah ini. Kain Timor, dari alat tukar menjadi simbol status. Kain Timor, yang awalnya berasal dari Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, telah menjadi bagian integral dari budaya Papua Barat Daya. Sejak kedatangannya pada abad ke-16 hingga ke-17. Kain ini, yang dulunya diperdagangkan sebagai alat tukar dengan hasil hutan, budak, dan burung cendrawasih, kini telah diterima dan dipelajari oleh masyarakat setempat. Sekarang, kain Timor tidak hanya dipahami sebagai barang dagangan, tetapi juga sebagai simbol status, mahar perkawinan, dan denda adat. Kain Timor dibagi menjadi dua golongan, kain Timor dan kain Timor Teon. Kain Timor, yang dianggap keramat dan sakti, semakin tua usianya, semakin tinggi nilainya, dan seringkali diwariskan sebagai pusaka turun-temurun. Proses perpindahan tangan kain ini diatur dengan ketat, biasanya hanya bisa ditukar dengan kain dari golongan yang sama. Sebaliknya, kain Timor Teon memiliki fungsi yang lebih luas sebagai alat tukar umum dan hadiah. Beberapa suku di Papua Barat Daya, seperti suku Moi dan suku-suku Maibrat, terus memelihara tradisi ini. Kain Timor dikenal sebagai Mel Toba atau kain toba, toba artinya mata, bermakna mata kain. Jumlah mata kain pada sebuah kain Timor akan menentukan seberapa tinggi nilainya. Ada 3 jenis kain dalam suku Moi. Kelas 1 adalah kain kepala yang berfungsi sebagai pusaka, kain kelas 2 yang diletakkan pada leher dan dagu, dan kain kelas 3 adalah kain boirim dan kain dram merupakan jenis kain yang dimiliki oleh semua kalangan. Kain pusaka memiliki mata kain 14. Saat ini sudah tidak lagi digunakan sebagai mas kawin sebab nilainya terlalu tinggi. Maluai Organis Ulim adalah dewan adat dan kepala suku Moi, kemanapun pergi selalu membawa kain pusaka yang merupakan simbol perdamaian sekaligus undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua orang. Dalam mitologi suku Moi keberadaan kain pusaka berasal dari kolam keramat tempat bersemayam Putri Kalsus atau Putri Air. Kisah ini berawal dari 2 orang laki-laki yang mendapatkan sebuah belut besar saat memancing di kolam keramat. Ketika belut akan dilepaskan dari mata kail, ternyata keduanya melihat bahwa di dalam tubuh belut tersebut melilit gulungan sebuah kain. Kain berharga ini kemudian menjadi kain pusaka yang mampu mendamaikan setiap pertikaian yang terjadi. Dalam adat suku Moi pemaknaan akan sakralitas perkawinan ditandai dengan kehadiran kain toba. Nilai kain tergantung pada jumlah mata kain, nilai kain sebelumnya, dan lebar panjang pendeknya. Saat akan menentukan kain mana yang akan diberikan kepada calon pengantin perempuan sebagai mas kawin, terlebih dahulu melalui berbagai macam pertimbangan. Sebab kain adat tidak bisa diberikan pada sembarang orang, akan dilihat apakah kain ini akan kembali dalam lingkaran perputaran ataukah tidak. Kain toba berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya, yang memiliki nilai hampir mirip dengan uang. Suku Moi menyebutnya sambung tangan atau baku sambung. Organis Ulim selalu hadir dalam setiap upacara adat, perkawinan, kematian, dan segala permasalahan di sukunya. Setiap perjanjian adat yang diselesaikan dengan kain tidak boleh ada yang melanggar, pelanggaran artinya mendekati kematian. Pemberian kain ini menjadi barang bukti bahwa sebuah masalah sudah selesai. Apabila di kemudian hari ada yang mengungkit lagi, maka kain sebagai bukti perdamaian itu akan dikeluarkan sebagai tanda, seperti materai. Setelah perdamaian terjadi, keduanya akan saling berpelukan, bergandengan tangan, dan biasanya diakhiri dengan makan bersama. Suku Karon bahkan menggolongkan kain Timor berdasarkan nilai dan derajatnya, mencerminkan kekayaan cerita asal-muasal dan motif hiasannya. Sasi, praktik adat untuk konservasi alam. Di Papua Barat Daya, sasi adalah praktik adat yang memainkan peran penting dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Sasi melibatkan larangan mengambil hasil alam dari suatu tempat selama periode tertentu, misalnya 1 tahun. Ketika periode sasi berakhir, masyarakat akan melakukan acara buka sasi, di mana mereka memanen hasil laut secara beramai-ramai. Acara buka sasi dimulai dengan upacara adat dan doa bersama, baik di gereja maupun di tempat-tempat suci lokal. Selama waktu sasi, hasil alam seperti teripang, lobster, dan ikan dilarang diambil untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat pulih dan tetap berkelanjutan. Masyarakat adat bekerja sama dengan berbagai lembaga konservasi, seperti WWF Indonesia dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, YAN, untuk memantau wilayah sasi dan menentukan waktu yang tepat untuk buka sasi serta aturan pengambilan yang sesuai. Suling tambur, merayakan dengan musik dan tari. Suling tambur adalah bentuk seni tari tradisional yang berasal dari Raja Ampat, menggunakan 2 alat musik utama, suling dari bambu dan tambur yang dulunya terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tetapi kini lebih umum menggunakan kulit kambing atau rusa. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada berbagai acara, seperti pernikahan dan pesta adat. Festival Suling Tambur, yang diadakan setiap tahun sejak 2017 oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat, merayakan seni tari ini dengan kompetisi antar grup musisi. Festival ini menampilkan peserta yang mengenakan pakaian tradisional dan memainkan suling tambur dalam acara yang meriah dan penuh warna. Papua Barat Daya, dengan kekayaan budaya seperti kain timor, sasi, dan suling tambur, menunjukkan kepada dunia betapa mendalamnya keterhubungan antara manusia dan alam serta bagaimana tradisi dapat beradaptasi dan berkembang seiring waktu. Melalui pelestarian dan perayaan budaya ini, masyarakat setempat terus menjaga dan menghormati warisan yang telah membentuk identitas mereka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu menyukai informasi tentang Papua Barat Daya, jangan lupa untuk memberikan like dan komentar di bawah. Apa yang paling menarik bagi kamu tentang provinsi ini? Kami ingin mendengar pendapatmu. Dan pastikan untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.